Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sentuhan hati yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim, seorang beragama Islam, setidaknya harus tahu dan mengerti tentang Islam. Islam dibangun dengan dasar 5 dasar. Rasulullah SAW menyampaikan al-Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'is zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Ketika sahabat Nabi Umar bin Khattab mendengar langsung ketika Rasulullah SAW memberikan dasar keteguhan bagi Islam, yang diriwayatkan oleh putranya Umar bin Khattab an Abi Abdurrahman Abdullahi Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bunyal Islamu ala khamsin. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 dasar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Memang mendahulukan hajjul baiti, melaksanakan haji, daripada puasa. Dan tidak ada pertentangan antara ulama-ulama yang mengatakan hadis ini tidak sahih, tapi hadis ini memang sahih, karena Umar sahabat Rasulullah yang paling dekat dan mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Islam dibangun atas 5 dasar juga disampaikan oleh Abu Al-Abbas Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Innal Islam bunya ala khamsin, yakni bahwa 5 perkara merupakan dasar-dasar dinul Islam, dan pokok-pokok yang di atasnya lah Islam dibangun, serta dengan pula ia tegak, khususnya 5 perkara tersebut tanpa menyertakan jihad. Padahal jihad adalah untuk memenangkan agama dan menghadapi perkembangan orang-orang kafir, yaitu menghadapi pembangkangan orang-orang kafir. Karena 5 hal ini adalah fardu selamanya, sedangkan jihad termasuk fardu kifayah dan terkadang gugur kewajibannya
pada waktu-waktu tertentu. Makanya dalam hadis tersebut jihad tidak disatukan karena lihat kondisi dan situasi. Hadis ini merupakan prinsip yang agung sebagai panduan untuk mengenal dinul Islam, dan di atasnya lah disandarkan tentang ma'rifah dinul Islam, dan sekaligus telah berkumpul rukun-rukunnya. Islam punya pondasi yang kuat, yaitu dengan 2 kalimat syahadat. Kemudian sholat adalah tiangnya daripada pondasi tersebut. Kemudian kalau yang lain seperti membayar zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah adalah komponen-komponen bangunan yang kokoh. Komponen-komponen bangunan yang satu menyatu dengan kesatuan yang begitu kokoh. Tapi yang terpenting adalah pondasi dan tiang, yaitu 2 kalimat syahadah dan mendirikan sholat. Itu adalah utama dasar daripada Islam. Kita sebagai muslim harus tahu dan memahami tentang tegaknya dinul Islam. Hadis yang lain juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, juga sama, bahwa puasa Ramadan di akhir kalimat, yaitu yang pertama syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Tetapi kita sebagai seorang muslim harus betul-betul memahami tentang begitu kekuatan sholat. Harus memahami tentang begitu kewajiban tentang sholat. Karena ini adalah tonggaknya kita sebagai seorang muslim. Kalau kita tidak menegakkan sholat, akan sangat dekat dengan kekufuran atau kekafiran. Karena perbedaan orang muslim dan orang kafir hanya perbedaannya di tempat ibadah, yaitu sholat. Imam At-Tirmidzi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Jadi kita sebagai seorang muslim, perbedaan kita itu hanya di sholat dengan orang kafir. Kalau kita tidak sholat berarti menyerupai orang kafir. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan maksud hadis ini adalah menggambarkan Islam sebagaimana bangunan, sedangkan tiang-tiang bangunannya adalah yang 5 yang lain, sehingga bangunan itu tidak dapat tegak kokoh kecuali dengan kelimanya. Sedangkan bagian-bagian Islam yang lain seperti pelengkap bangunan, apabila sebagai pelengkap ini tidak ada, maka bangunan itu kurang sempurna, namun masih tegak, tidak roboh dengan kurangnya hal itu. Jadi maksud daripada hadis tersebut, syahadat dan sholat adalah tiang dasar daripada ad-dinul Islam. Ketika seorang Islam sudah bersyahadat, menjalankan sholat tetapi belum melaksanakan zakat, puasa, haji, masih sebagai seorang muslim, tetapi kesempurnaannya belum. Ini yang membedakan.
Demikian juga Islam akan hilang dengan ketiadaan dua syahadat. Kalau kita tidak sering-sering membaca dua kalimat syahadat, karena kemusyrikan itu sangat dekat dengan kita. Karena menyerupakan Tuhan dengan yang lain, dengan benda, itu hampir setiap saat kita lalai. Oleh karenanya syahadat itu penting. Ketika kita menjalankan sholat, awali dengan kalimat syahadat. Ketika kita menjalankan sholat, pasti di dalamnya ada dua kalimat syahadat. Karena ini bentuk dasar kekokohan Islam. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, dengan kita mengerti tentang Islam, termasuk dalam kandungannya, dijelaskan di dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam juz 1 halaman 145 karya Imam Ibn Rajab dengan penelitian Syu'aib Al-Arrad dan Ibrahim Baziz, itu sudah jelas bahwa dua kalimat syahadah adalah pondasi sebagai ad-dinul Islam. Sholat sebagai tiang daripada dinul Islam. Zakat, puasa, dan haji adalah komponen pelengkap dalam suatu bangunan yang kokoh, yang satu dengan yang lain melengkapinya. Sahabatku yang dirahmati Allah, sedikit penjelasan tentang Islam sehingga kita dapat memahami, dapat mengerti, dan dapat menjalankan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.